Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Shadaqallahul azim. Hadirin para pemirsa YouTube channel SMK 3 Muhammadiyah Dolopo rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga apa yang menjadi niat baik kita, apa yang menjadi ikhtiar kebaikan kita, terutama di bulan suci Ramadan ini, selalu dan senantiasa diberkahi oleh Allah, diridhoi oleh Allah, dan menjadi tambahan amal ibadah kita yang nantinya akan kita pertanggungjawabkan ketika kita berada di yaumul hisab. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, para pemirsa channel YouTube SMK Muhammadiyah 3 Dolopo rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an begitu banyak lafaz-lafaz atau ayat-ayat yang terkadang ketika kita membaca itu tidak sama dengan bentuk aslinya ketika dia ditulis. Dalam bahasa sederhananya, tulisan dengan bacaan berbeda cara membacanya. Ini yang disebut dengan gharib atau gharaibul Quran. Maknanya bacaan-bacaan yang gharib, bacaan-bacaan yang aneh, bacaan yang asing. Kenapa disebut dengan gharib? Karena sudah kita sampaikan alasannya di depan tadi. Salah satunya, terkadang kita merasa bahwa bacaan ini tidak sama dengan tulisannya. Dan untuk penjelasan yang lebih detail nanti, insya Allah di lain waktu akan kita sampaikan. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, di antara begitu banyak pembahasan tentang gharaibul Quran, yang kalau kita mau jujur, di antara 30 juz Al-Quran itu semuanya berupa gharib. Akan tetapi pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk mengurai 4 macam bacaan gharib yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Apa saja itu? Yang pertama yaitu imalah. Kemudian yang kedua ishmam. Kemudian nanti yang ketiga sak. Dan berikutnya pembahasan kita yang terakhir yaitu tashil. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk ke materi pembahasan gharaibul Quran yang pertama, yaitu tentang imalah. Kalau kita mengambil definisi secara mudah, makna imalah berarti memiringkan bunyi, harokat. Memiringkan bunyi harokat, yaitu harokat fathah kepada harokat kasroh. Memiringkan bunyi harokat fathah pada harokat kasroh. Nah, sehingga lafaz yang tadinya harus dibaca dengan harokat yang tadinya harus dibaca A, maka ketika dia dimiringkan tidak lagi berbunyi A. Nah, contoh imalah ada banyak. Tapi untuk kesempatan kali ini kita hanya mengambil
contoh yang berada di dalam surah Hud ayat yang ke-41. Surat Hud ayat 41. Kita akan coba membacanya bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majraha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, pada lafaz yang tadi kita bacakan bersama-sama ada lafaz majraha. Majraha. Di dalam Al-Quran, apabila kita membuka surat Hud ayat 41, maka nanti akan ditulis dengan tulisan yang sangat kecil. Bahwasanya bacaan ini dibaca secara imalah. Ada penandanya. Jadi kita tidak lagi kesulitan mencari mana itu bacaan imalah. Karena di setiap Al-Quran yang diterbitkan di negara kita, itu nanti akan ada tulisan kecil yang menandai bahwa bacaan ini adalah bacaan imalah. Nah, lafaz yang tadi kita baca berupa majraha. Majraha. Bacaan ini terus kemudian dijadikan bacaan imalah dengan cara memiringkan bunyi fathah Allah menjadi harokat kasroh. Memiringkan bunyi harokat fathah menjadi kasroh. Sehingga lafaz yang tadinya dibaca majraha, kemudian kita baca dengan majriha. Kita bacakan. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Lafaz ini disebut dengan bacaan imalah. Maknanya memiringkan bunyi harokat fathah pada kasroh. Terdapat di surat Hud ayat 41. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, pembahasan ini sengaja kita sampaikan supaya nanti ketika kita melakukan tadarus atau kita membaca Al-Quran sendiri, maka kita terhindar dari bacaan-bacaan yang salah atau bacaan-bacaan yang keliru. Bacaan ini untuk pembahasan kali ini yaitu imalah yang kita ambil hanya berupa contoh surat Hud ayat 41. Insya Allah di surat-surat yang lain, di lafaz-lafaz yang lain itu banyak sekali terdapat bacaan imalah. Tetapi pada kesempatan kali ini kita hanya memberikan contoh satu saja, yaitu di surat Hud ayat yang ke-41. Baiklah, kita akan bacakan untuk bersama-sama supaya nanti bisa diikuti dengan baik dan benar. Kita lengkapi bacaan ini, kita mulai dari awal dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, demikianlah untuk pembahasan pada materi pertama di antara 4 yang tadi sudah kita sampaikan, yaitu imalah, yang artinya memiringkan bunyi fathah pada kasrah. Mudah-mudahan hal yang sedikit ini bisa menjadikan tambahan pengetahuan bagi kita semua dengan tujuan supaya nanti ketika kita tadarus
kita tidak lagi melakukan kesalahan dalam membaca Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dan meridhoi setiap ikhtiar-ikhtiar kita dalam rangka menuju jalan kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.